Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Elok Mutiara MT selaku pembimbing 1, serta Bapak Profesor Agung Sedayu MT selaku pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Romi Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 166600085. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Wisata Agroedukasi Durian dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi di Kabupaten Pemalang. Saat ini, Kabupaten Pemalang sedang giat dalam pengembangan potensi yang ada di daerahnya, di antaranya dalam potensi pariwisata dan pertanian. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016, di mana program pengembangan agropolitan durian di Kecamatan Warungpring menjadi salah satu prioritas, selain pengembangan program agropolitan Mangga Istana di daerah Penggarit, serta nanas madu di daerah Belik. Warungpring dipilih sebagai pusat pengembangan agropolitan durian karena dianggap memiliki faktor tanah yang baik bagi pertumbuhan buah, seperti durian yang belum tentu dapat tumbuh dengan baik di daerah lain di Kabupaten Pemalang. Terbukti, desa-desa yang ada di Kabupaten Warungpring menjadi penghasil buah-buahan, terutama buah durian tersebut, yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Pemalang, bahkan hingga keluar daerah Pemalang. Hal tersebut membuat warga Warungpring berupaya untuk menanam pohon durian lebih banyak lagi di lahan yang mereka miliki. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 mencatat bahwa pada kurun waktu 2015 di daerah Kecamatan Warungpring menghasilkan setidaknya 266 ton buah durian dari sekitar 851 luas panen atau pohon. Meskipun memiliki potensi yang cukup besar di bidang perkebunan terutama buah durian, masyarakat Kecamatan Warungpring ternyata belum menyadari akan potensi tersebut. Masyarakat hanya menanam pohon durian pada lahan pekarangan sekitar rumah, serta ada beberapa yang sudah mulai serius untuk menanamnya di kebun dengan hanya terbatas dalam pengembangan satu jenis varietas, yaitu hanya pada varietas durian lokal dengan ciri buah yang berukuran kecil, dengan daging buah yang lembek dan cenderung tipis namun memiliki rasa yang sangat manis. Terlepas dari upaya tersebut, Kecamatan Warungpring ternyata memiliki potensi view yang cukup menarik apabila dibangun sebuah tempat wisata yang berbasis alam, karena Kecamatan Warungpring terletak di ketinggian lebih dari 700 meter dari permukaan laut, dengan Gunung Slamet sebagai latar pemandangan. Durian adalah buah yang dikenal hampir seluruh masyarakat khususnya di Indonesia. Namun, tidak semua masyarakat menyukai buah durian dikarenakan teksturnya yang lembek dan berbau menyengat. Padahal, terdapat beberapa jenis varietas dengan karakteristiknya yang masing-masing sangat berbeda. Edukasi mengenai buah durian diperlukan agar masyarakat lebih mengenal lebih jauh mengenai buah durian, mulai dari bagaimana tahap awal menanam pohon durian hingga bagaimana cara mengolah hasil panen dari durian itu sendiri. Selain dapat menambah ilmu, hal tersebut tentunya dapat pula membantu peningkatan pendapatan petani durian yang ada di sekitar lokasi perancangan pada khususnya. Perancangan wisata agroedukasi durian berupaya untuk memanfaatkan kebun durian agar memiliki nilai-nilai lebih dari biasanya. Arti dari ayat 9 Quran Surat Ar-Rum penulis rasa cukup tepat untuk menggambarkan wisata agroedukasi durian apabila ditinjau dari aspek keislaman, di mana ayat tersebut memiliki arti, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka,
akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Quran Surat Ar-Rum ayat 9. Untuk lokasi tapak perancangannya sendiri, terletak di Jalan Warung Pring Pakembaran dengan lokasi spesifik, terletak di sebelah barat kantor kepolisian sektor Warung Pring, serta di sebelah selatan markas Komando Rayon Militer Warung Pring dengan luas lahan kurang lebih 90.000 meter persegi atau 9 hektar, diharapkan dapat menyediakan berbagai fasilitas yang dapat memanjakan pengunjung. Kemudian terdapat beberapa fungsi, di mana fungsi utama dari perancangan tersebut adalah sebagai agro atau perkebunan. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai wahana edukasi serta tempat wisata, serta untuk yang terakhir sebagai fungsi penunjang. Mitra di sini kami definisikan sebagai petani durian di sekitar lokasi tapak yang juga turut serta mensuplai stok durian untuk kebutuhan dari wisata agroedukasi durian tersebut. Selanjutnya, terdapat 4 klasifikasi aktivitas pengunjung berdasarkan tiket yang akan mereka beli nantinya. Untuk yang pertama, ada paket utama, di mana paket tersebut menyediakan paket yang komplit, mulai dari paket edukasi perkebunan durian, kemudian selanjutnya mereka akan diajak untuk belajar mengolah olahan durian, serta selanjutnya mereka bebas melakukan aktivitas wisata lainnya, seperti berfoto, wisata kuliner, dan lain-lain. Untuk paket 1, pengunjung hanya mendapatkan paket wisata edukasi kebun durian, serta selanjutnya bebas untuk melakukan berbagai aktivitas wisata lainnya. Sedangkan untuk paket 2, pengunjung hanya mendapatkan paket edukasi pengolahan, seperti pengolahan berbagai macam olahan dari buah durian, serta pengolahan limbah dari kulit durian, serta bebas melakukan aktivitas lainnya. Sedangkan untuk paket yang terakhir, di mana pengunjung bebas melakukan aktivitas yang mereka inginkan di luar paket wisata edukasi yang disediakan oleh kami. Selanjutnya, pada proses perancangan wisata agroedukasi durian ini menggunakan istilah fun learning in the nature sebagai konsep dasar, di mana fun learning di sini dapat diartikan sebagai konsep pembelajaran yang menyenangkan atau menarik. Selanjutnya, in the nature dapat memiliki arti bahwa nuansa alam perkebunan akan sangat kental terasa tatkala pengunjung menginjakan kaki di kawasan wisata agroedukasi durian tersebut. Karena pada dasarnya perancangan ini yaitu ingin menciptakan wisata edukasi berbasis kebun durian. Selain menyajikan lingkungan perkebunan durian yang masih asri, bangunan penunjang yang tersedia juga memiliki desain yang sangat sederhana, nyaman, dan tetap ramah lingkungan. Untuk selanjutnya, terlihat dari gambaran konsep tapak bahwa perletakan bangunan dibuat menyebar agar pengunjung bisa berkeliling melewati blok-blok kebun dengan varietas pohon yang berbeda. Kemudian, perletakan masa bangunan tersebut searah dengan alur wisata di mana alur wisata tersebut merupakan untuk yang paket utama. Selanjutnya, untuk pengunjung yang memilih untuk membeli paket utama hingga paket 2, pengunjung berkeliling menaiki kendaraan wisata yang telah disediakan dengan ditemani oleh seorang tour guide. Untuk selanjutnya, posisi masa bangunan yang dikelilingi pohon durian menambah kesan sejuk dan asri. Sirkulasi kendaraan dan manusia dibuat bersebelahan agar lebih efisien. Kemudian, sirkulasi kendaraan dibuat dua arah agar efisien dalam hal operasional. Selanjutnya, disediakan sirkulasi khusus manusia agar pengunjung menikmati privasi berwisata. Kemudian, apabila kita tinjau dari seluruh sirkulasi yang tersedia, maka material yang digunakan pada sirkulasi tersebut menggunakan paving block yang bertujuan agar mencegah terjadinya genangan apabila turun hujan. Selanjutnya,
terdapat dua bentuk dasar bangunan, di mana bentuk dasar yang pertama adalah bentukan yang secara umum digunakan untuk bangunan yang difungsikan sebagai bangunan manajemen dan wisata. Kemudian, untuk bentuk bangunan yang kedua dikhususkan untuk bangunan yang digunakan sebagai fasilitas industri. Sama halnya dengan bentuk bangunan yang telah disebutkan sebelumnya, konsep strukturnya juga akan mengikuti dari kedua bentuk bangunan tersebut, di mana untuk bentuk bangunan yang pertama menggunakan rangka atap berupa material kayu, kemudian menggunakan material kolom dari beton, serta menggunakan pondasi footplat. Sebaliknya, untuk bangunan yang kedua, untuk rangka atapnya menggunakan rangka atap baja. Selanjutnya, untuk kolomnya juga nantinya akan menggunakan kolom baja, serta untuk pondasinya akan sama dengan bentuk bangunan yang pertama, yaitu pondasi footplat. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, maka terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian pada perancangan wisata atau edukasi durian tersebut, di mana terjadi perubahan yang tadinya entrance hanya satu buah, kemudian untuk selanjutnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama entrance untuk pengunjung, kemudian ada entrance untuk pengelola dan tamu, kemudian yang terakhir ada entrance untuk mobil pengangkut sampah. Kemudian terlihat pada sideplan tersebut terdapat beberapa sirkulasi di dalam kawasan yang dijelaskan oleh berbagai macam tanda panah dengan warna yang berbeda-beda, di mana untuk tanda panah berwarna orange merupakan entrance bagi mobil pengangkut sampah menuju tempat pembuangan akhir. Kemudian untuk tanda panah berwarna merah merupakan sirkulasi bagi kendaraan karyawan dan untuk kepentingan servis serta perawatan perkebunan. Kemudian untuk tanda panah berwarna kuning merupakan arah yang ditunjukkan untuk sirkulasi kendaraan mobil wisata, di mana untuk mobil wisata sendiri alurnya sudah ditentukan sesuai dengan paket yang dibeli oleh pengunjung. Kemudian untuk tanda panah yang berwarna biru merupakan alur sirkulasi bagi para pengunjung, di mana pengunjung nantinya setelah memasuki entrance di huruf A, mereka akan menitipkan kendaraan mereka di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Selanjutnya, untuk yang berwarna hijau muda merupakan sirkulasi khusus untuk pejalan kaki. Dan yang terakhir, untuk yang berwarna putih merupakan pintu keluar pengunjung dari kawasan wisata menuju kantung parkir tempat mereka menitipkan kendaraan. Kemudian, secara umum, hampir semua zona merupakan zona umum atau zona publik, terkecuali 2 zona yang ditunjukkan oleh 2 kotak berbeda warna tersebut, di mana untuk yang berwarna orange merupakan zona yang dikhususkan untuk manajemen pengelolaan wisata, serta untuk yang kotak merah merupakan zona yang dikhususkan untuk tempat pembuangan sementara. Kemudian, tidak ada proses cut and fill yang cukup berarti, mengingat kemiringan lahan hanya 0,2% atau bisa dikatakan cukup datar. Hal tersebut agar tidak terlalu mengubah bentuk site existing dan memberikan kesan lebih alami. Kemudian selanjutnya ada hasil perancangan berupa perspektif eksterior dari bangunan. Di sebelah kiri merupakan entrance yang ditujukan khusus untuk pengunjung. Sedangkan yang di sebelah kanan merupakan gambar eksterior dari sekitar bangunan food court dan gazebo. Jalur sirkulasi menuju food court pada dasarnya itu dikhususkan bagi para pengunjung pejalan kaki,
namun dibuat lebih lebar daripada pedestrian lain agar pada saat tertentu dapat dilewati kendaraan yang nantinya akan mensuplai kebutuhan logistik food court serta untuk keperluan servis dan perawatan tanaman. Selanjutnya, untuk gambar di sebelah kiri merupakan zona taman, di mana pada zona tersebut terdapat beberapa tempat duduk yang bermaterialkan kayu yang tentunya ramah lingkungan yang dapat digunakan para pengunjung untuk bersantai sambil menikmati pemandangan di sekitar taman. Selain itu, penggunaan material paving pada sirkulasi taman mencegah adanya genangan air ketika turun hujan. Untuk yang di sebelah kanan, terdapat kolam pasir yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk bermain, serta ditambah dengan beberapa permainan seperti ayunan dan jungkat-jungkit. Selain itu, terdapat beberapa pergola kayu yang dapat digunakan oleh para orang tua agar dapat mengawasi serta memastikan anak mereka dalam kondisi yang sehat. Kemudian, secara umum, beberapa denah bangunan pada lokasi perancangan wisata agroedukasi durian dibagi menjadi dua kategori, yaitu denah persegi 4 dan denah persegi 10. Untuk denah persegi 4, dirancang untuk memberi kesan sederhana karena denah berbentuk segi 4 sangat umum di kalangan masyarakat. Selanjutnya, untuk denah dengan segi 10 bertujuan agar pengguna dapat menikmati view di sekitar bangunan tanpa terhalang adanya dinding sekat serta dapat memaksimalkan pencahayaan serta penghawaan. Kemudian selanjutnya, untuk fasad bangunan sendiri juga terbagi menjadi dua, di mana untuk bangunan yang pertama lebih mengedepankan prinsip dinding bernafas dengan memanfaatkan material metal perforated dan material dinding roster serta menggunakan jendela berukuran besar. Untuk bangunan yang pertama sendiri pada umumnya digunakan hampir seluruh bangunan yang ada pada wisata agroedukasi durian, terkecuali bangunan yang digunakan untuk kebutuhan industri. Untuk yang di sebelah kanan merupakan bangunan tipe kedua dengan menggunakan jendela yang lebih kecil namun lebih banyak, dengan menambahkan bantuan exhaust fan untuk mengalirkan udara dari dalam keluar. Nah, untuk bangunan yang kedua sendiri merupakan bangunan yang dikhususkan untuk kebutuhan industri. Selanjutnya, pada potongan bangunan terlihat bahwa kedua tipe bangunan tersebut menggunakan struktur yang berbeda, di mana pada bangunan pertama menggunakan struktur bangunan seperti biasanya dengan kolom beton dan rangka atap berupa kayu. Sedangkan untuk bangunan kedua menggunakan struktur bentang semi lebar dengan menggunakan kolom dan rangka atap baja. Namun pada kedua bangunan tersebut sama-sama menggunakan fondasi footplat. Selanjutnya, untuk eksterior dari bangunan sendiri. Untuk bangunan tipe yang pertama atau bangunan non-industri menggunakan material bata ekspos agar menciptakan kesan tradisional dan ramah lingkungan. Selanjutnya, khusus untuk bangunan pada foto di sebelah kiri yang digunakan sebagai food court dibuat dengan konsep terbuka agar pengunjung dapat merasakan hembusan angin yang alami dan sejuk serta tidak menghalangi pemandangan di sekitar food court. Sedangkan pada bangunan yang kedua, bangunan tersebut menggunakan material dinding bata dengan finishing plester tanpa penggunaan cat. Bangunan dengan tipikal material tersebut yaitu bangunan untuk kegiatan industri. Penggunaan material tersebut untuk menambah kesan kuat atau menambah identitas kuat bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai fungsi industri. Selanjutnya, untuk interior bangunan sendiri
penggunaan material bata ekspos, serta penambahan ornamen kayu pada beberapa sudut bangunan memberi kesan tradisional dan ramah lingkungan. Terima kasih saya sampaikan atas perhatian yang diberikan kepada saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan bersama video animasi dari perancangan wisata agroedukasi durian dengan pendekatan arsitektur ekologi di Kabupaten Pemalang.